Awas kemarau, kenali bahaya dan antisipasinya. Sahabat pekebun, memasuki musim kemarau, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait bahayanya terhadap kebun kelapa sawit, serta antisipasi dan persiapan yang perlu kita lakukan sehingga dampak negatifnya tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi kebun kita. Beberapa pengaruh utama kemarau terhadap kebun kelapa sawit, di antaranya yang pertama, penurunan produksi buah, baik jangka pendek ataupun panjang. Hal ini dikarenakan adanya akumulasi daun tombak, yaitu tanaman menahan pembukaan daun muda untuk mengurangi penguapan, sehingga terjadi penumpukan daun tombak yang belum membuka. Stres air pada fase inisiasi bunga, yaitu umur 18-24 bulan sebelum panen, memicu pembentukan bunga jantan yang lebih banyak, sehingga menurunkan potensi hasil panen di masa mendatang. Bunga betina yang sedang berkembang beresiko gugur atau abortif dalam periode 4-10 bulan setelah fase stres air berat ini. Kedua, terjadi penurunan kualitas dan rendemen minyak. Dikarenakan buah seringkali merah atau matang secara prematur akibat stres air, tapi kandungan minyak di dalamnya belum optimal. Lalu penurunan rendemen CPO karena kandungan minyak pada daging buah menurun karena akumulasi asimilasi nutrisinya terganggu. Ketiga, peningkatan resiko kebakaran. Karenakan pada saat musim kemarau, pelepah maupun gulma yang mati dan kering menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Apalagi pada lahan gambut, pada saat kekeringan sangat rentan sekali terjadi kebakaran di bawah permukaan. Keempat, gangguan penyerapan nutrisi dan kesehatan tanaman. Pemupukan tidak efektif karena penyerapan pupuk oleh akar membutuhkan kelembaban tanah. Pemupukan saat tanah kering membuat nutrisi menguap atau tidak tercerna, sehingga beresiko sia-sia. Kemudian daya tahan tanaman juga lemah. Tanaman mengalami stres fisiologis, menjadi lebih rentan terhadap serangan hama, seperti tungau, ulat pemakan daun kelapa sawit, dan lain-lain. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan resiko dari dampak negatif kemarau, diantaranya pertama, selective weeding, yaitu seminimal mungkin pengendalian gulma hanya pada bagian-bagian yang urgent. Sementara kita kendalikan lalang serta gulma di piringan dan pasar pikul saja. Gawangan ditunda dulu, gulma-gulma lunak jangan sampai disemprot, karena bisa membantu dalam penangkapan air. Yang kedua, menghentikan sementara aplikasi pemupukan, terutama pemupukan kimia, jika defisit air melebihi batas toleransi, yaitu di atas 200 mm per tahun. Ketiga, mengaplikasikan mulsa atau tandan kosong di sekitar piringan untuk menjaga kelembapan tanah. Jika ada pekerjaan pruning atau tunas pelepah, sebaiknya potongan pelepah disusun mendekati pokokan untuk membantu menangkap air dan menjaga kelembapan. Keempat, menjaga tata kelola air dengan pintu air di saluran drainase. Pada area pasang surut yang sudah dibuatkan parit sirip atau parit output, maka sebaiknya ditutup terlebih dahulu saluran pengeluarannya supaya tidak menjadi kering. Demikian beberapa langkah yang bisa dilakukan, semoga bermanfaat.